Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asna Fitriani. Di sini akan menjelaskan materi mengenai zakat yang meliputi 4 poin. Poin pertama mengenai pengertian dari zakat yang telah diatur dalam Quran surat At-Taubah ayat 11 dan Al-Baqarah ayat 83. Poin kedua mengenai macam-macam zakat. Dan yang poin ketiga mengenai orang yang berhak menerima zakat. Dan poin keempat atau poin terakhir mengenai hikmah berzakat. Dan untuk selanjutnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa tus zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertuturlah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan menunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, itulah tadi mengenai ayat-ayat yang mengatur tentang zakat. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai poin pertama, yaitu tentang pengertian dari zakat. Zakat menurut bahasa itu artinya tumbuh, berkembang, suci, baik, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat itu adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau bisa disebut mustahik, dengan persyaratan tertentu. Maksud dari tumbuh dan berkembang yaitu adalah harta yang dizakati tidak akan berkurang, justru akan bertambah banyak. Maksud suci yaitu harta yang dizakati akan membersihkan jiwa pemiliknya dari sifat hasad, dengki, dan bakhil. Maksud baik dan berkah yaitu harta yang dizakati akan menjadi baik sehingga dapat memperbaiki kualitas harta dan amal pemilik harta tersebut. Setiap orang yang harta bendanya sudah sampai nisab wajib mengeluarkan zakat. Jika dia tidak mengeluarkan zakat, berarti dia melanggar perintah dan berhutang kepada Allah. Zakat tersebut disalurkan kembali kepada golongan yang berhak menerimanya. Sedangkan hukum dari zakat ini adalah fardu ain bagi orang yang memiliki harta cukup. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Mengenai poin kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat ketentuan zakat. Yang poin A, syarat orang yang wajib berzakat. Ini meliputi syarat bagi orang yang wajib berzakat mal atau harta. Ini seperti harus merdeka, beragama Islam, mu'alaf, dan mukalaf, serta tidak mempunyai hutang. Nah, terus yang kedua, syarat bagi orang yang berzakat fitrah. Ini tuh ada, yang pertama ada beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Terus yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Syarat yang ketiga, ini ada orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Selanjutnya, yang poin B mengenai syarat harta yang wajib dizakati. Tadi kan syarat orangnya, nah sekarang syarat harta yang wajib dizakati. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama, harus mencapai nisab.
Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sebagai batas wajibnya zakat. Jika belum mencapai nisab, ia belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Syarat yang kedua, dalam kepemilikan penuh. Maksudnya, seseorang yang membayar zakat harus dengan menggunakan harta atau benda milik sendiri. Syarat yang ketiga, dimiliki lebih dari satu hasil atau dimiliki lebih dari satu haul atau 1 tahun. Harta yang sudah mencapai nisab wajib dizakati jika sudah berlalu 1 tahun dengan menggunakan penanggalan hijriah. Syarat yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Maksudnya, harta yang wajib dizakati adalah harta yang telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan rutin yang diperlukan seseorang bersama keluarganya dan alat yang diperlukan untuk pekerjaan seseorang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai macam-macam dari zakat. Ajaran Islam mengenal 2 macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Mengenai zakat fitrah, apa sih itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan setiap mukallaf atau orang Islam yang balik dan berakal pada penghujung bulan Ramadan. Zakat fitrah ini bisa dibayarkan sebanyak 1 sak, yaitu berupa 3,2 liter atau 2,5 kg. Adapun tujuan dari zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan jiwa atau menyucikan diri dari dosa-dosanya dan memberikan makan bagi fakir miskin. Sedangkan zakat mal secara bahasa berarti harta. Secara istilah, zakat mal berarti kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil pertanian, emas dan perak, maupun harta perdagangan dan kekayaan lainnya yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat dan sudah mencapai nisabnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu tentang orang yang berhak menerima zakat. Ini terdapat istilah muzaki. Apa sih itu muzaki? Muzaki adalah orang yang menyerahkan zakat mal atau zakat fitrah. Orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik ini seluruhnya ada 8 golongan atau biasa disebut dengan asnaf sebagaimana telah diatur dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan ini tadi antara lain, yang pertama itu ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan serta tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada miskin, adalah orang yang mempunyai harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga itu ada amir. Amir adalah petugas, panitia atau lembaga yang mengurus, mengumpulkan, mengelola dan membagikan zakat kepada masyarakat. Yang kelima ada mu'alaf, adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang kelima ada riqab, adalah budak yang akan memerdekakan dirinya dengan menebus atau membayar uang tebusan. Yang keenam ada ghorim, adalah orang yang banyak utang, yang utangnya bukan untuk foya-foya. Yang ketujuh ada sabillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah untuk kemaslahatan umat Islam. Yang terakhir ada ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah orang yang berpergian untuk tujuan kebaikan dan mengembangkan Islam, dan dalam perjalanannya kehabisan bekal. Nah, makanya pantas diberikan zakat gitu. Nah, untuk poin yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai hikmah dari melakukan zakat itu sendiri. Yang pertama, dapat membantu fakir miskin, seperti membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi bisa mensejahterakan kehidupannya para fakir miskin. Terus yang hikmah yang kedua itu dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit. Ya, jadi bisa menjauhkan dari sifat tercela tersebut. Yang ketiga, hikmah yang ketiga itu didoakan oleh para malaikat.
Dan hikmah yang keempat, ada mewujudkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah berzakat gitu. Tapi saya cuma membahas 4-nya saja. Itulah tadi sekian penjelasan mengenai zakat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya ataupun ada perkataan yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.